Kita klik mulai mengerjakan. Oke, soal nomor 1. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK apabila di suatu sekolah atau madrasah terdapat PDBK yang memiliki kendala berkaitan dengan hambatan kognitif, maka yang harus dilakukan adalah hambatan kognitif. Oke, jawabannya adaptasi kurikulum dengan menurunkan standar pada capaian pembelajaran. Soal nomor 2. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik kecuali yang A, bukan. Yang B, guru memberikan tugas, bukan, karena ini kecuali. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Jawabannya C. Soal nomor 3, pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali ya, memberi kesempatan kepada guru, iya. Memungkinkan kolaborasi guru, memungkinkan guru merancang, iya, lebih fleksibel, mendorong guru fokus pada ini tanpa perlu memperhatikan, tanpa perlu ini ya, digarisbawahi. Soal nomor 4, perhatikan tabel di bawah ini, menetapkan peringkat peserta didik di dalam kelas, mengumpulkan dan menghimpun data tentang kesiapan belajar peserta didik, membandingkan kemampuan antar peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dari tabel di atas yang merupakan tujuan dari asesmen adalah 2 dan 4. Oke. Nomor 5, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali lagi ya. Kecuali guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Iya, padahal ini harusnya diperlukan, bukan hanya jika diperlukan, tapi memang penting. Soal nomor 6. Dalam capaian pembelajaran matematika terdapat kalimat dengan demikian relevansinya dengan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Kalimat tersebut merupakan bagian dari komponen CP. Oke, rasional mata pelajaran ya. Nomor 7, kurikulum merdeka sendiri adalah pendekatan kurikulum yang dirancang untuk mengurangi beban belajar siswa, mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta membangun karakter yang kuat. Salah satu aspek utama dari kurikulum merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal.
bukan. B juga bukan. Tidak. Yang D, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Oke, nomor 8. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dalam CP terdapat 2 unsur utama. CP yaitu ada kompetensi dan materi. Oke. Nomor 9, implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran. Bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya memastikan terciptanya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut kecuali lagi umpan balik langsung yang mendorong iya. Guru menggunakan otoritas pembimbing utama dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua. Iya, ini karena tanpa melibatkan, harusnya melibatkan. Nomor 10, pada kurikulum merdeka, pembelajaran lebih terfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi sebuah materi. Tugas guru bukan lagi sebagai pemberi materi, namun berubah menjadi fasilitator. Yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah bukan fokus pada kebutuhan dan minat peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Oke, kita cek nomor 1. Kita pakai sebelumnya saja ya. Soal selanjutnya maksudnya kita klik, sudah ada jawabannya. Lalu kita klik soal selanjutnya, sudah ada jawabannya. Pastikan sahabat belajar pada setiap butir soal sudah terklik begini ya, sudah berubah warna menjadi hijau. Oke. Soal nomor 5 sudah. Soal selanjutnya nomor 6 sudah. Nomor 7 sudah. Nomor 8 CP pembelajaran kompetensi dan materi. Soal selanjutnya implementasi guru menggunakan otoritas. Dan kita klik, sudah selesai 10, pada kurikulum merdeka fokus pada kebutuhan. Klik selesai ujian. Anda yakin? Kita klik yakin dan kita lihat hasilnya. Bismillah. 100.